Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ulfa, BP 1810441003, akan menjelaskan tentang transformasi fasa campuran. Perubahan sifat suatu zat yang terputus-putus karena lingkungannya berubah sangat terbatas. Transformasi fasa campuran terdiri dari dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran akan menjadi homogen apabila konstituennya bercampur pada skala atom atau yang disebut dengan larutan. Sedangkan heterogen yaitu bila mengandung dua atau lebih fasa yang berbeda. Campuran biner, seperti yang terlihat pada gambar diagram fasa. Diagram fasa untuk sistem seperti itu memiliki dimensi ekstra. Pencampuran terjadi pada saat T, P, dan V konstan. Campuran ideal dan tidak ideal. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, campuran ideal molekul A dan B memiliki ukuran yang sama dan interaksi yang identik AA, AB, dan BB. Untuk campuran non-ideal, interaksi antara AA, AB, dan BB berbeda saat molekul yang berbeda kurang tertarik satu sama lain pada molekul yang sama, di mana P1U dari AA, AB, dan BB itu sama dengan U, sehingga U ideal adalah NP/2U. Karena UAA besar dari UAB sama dengan UBB. Entropi campuran biner. Suatu campuran akan mencari keadaan kesetimbangan dengan meminimalkan kombinasi energi internal dan entropinya. Seperti yang terlihat pada gambar, ada molekul A dan molekul B. Ketika ada molekul A dan molekul B dicampurkan, maka hasil pencampurannya terlihat pada gambar yang di sampingnya. Jumlah total Ca mendistribusi dua jenis atom kisi. Cara untuk menentukan dua jenis atom kisi yaitu Ki sama dengan N faktorial per N dikurang N difaktorial dan NB faktorial. Energi bebas dari campuran. Seperti yang terlihat pada gambar, persamaan satu diasumsikan bahwa tekanan, suhu, dan volume berada dalam keadaan konstan, sehingga campuran ideal. Pada plot grafik yang terlihat, campuran ideal U tidak sama dengan UX. Sedangkan pada campuran non-ideal pada persamaan 3, plot grafik campuran non-ideal ini U sama dengan UX. Sehingga apabila T kecil dari TC, terdapat tonjolan ke atas di kisaran tengah X. Hal ini menunjukkan sebuah ketidakstabilan pada suhu tinggi S yang mendominasi, di mana delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Untuk campuran ideal, delta F sama dengan minus T delta S. Sedangkan untuk campuran non-ideal, delta F sama dengan delta U dikurang T delta S. Pemisahan fase dalam campuran cair dan campuran padat. Campuran menunjukkan celah kelarutan ketika energi bebas gabungan dari dua fase terpisah lebih rendah daripada energi bebas campuran homogen. Seperti yang terlihat pada gambar diagram fase, pada diagram yang di sebelah kiri atau yang diagram A, campuran homogen dalam kisaran komposisi X besar dari X1 dan kecil dari X2 itu tidak stabil, sehubungan dengan pembentukan dua fase terpisah dari komposisi X1 dan X2. Dan pada diagram selanjutnya, tidak semua campuran biner memiliki diagram fase ini. Beberapa memiliki diagram fase yang terbalik yang memiliki suhu krisis yang lebih rendah dan beberapa yang memiliki fase tertutup, di mana T kecil dari TC itu tidak stabil terhadap pemisahan fase mikroskopis. Campuran liquid
3He dan 4He pada suhu rendah. Campuran dua isotop helium 3He dan 4He digunakan dalam lemari es pendingin juga merupakan sistem yang sangat menarik untuk berbagai transisi fasa. Campuran 3He dan 4He memiliki celah kelarutan. Energi pencampuran harus positif untuk memiliki celah kelarutan. Asal dari energi pencampuran positif dengan statik kuantum, di mana pada gambar 3He atau atom adalah fermion, atom 4He adalah boson. Likuifaksi udara. Udara merupakan campuran oksigen dan nitrogen yang seperti terlihat pada gambar. Pada saat tekanan 1 bar, nitrogen menunjukkan suhu 77,4 Kelvin dan oksigen menunjukkan suhu 90,2 Kelvin. Pada awal pencairan, yaitu pada suhu 81,6 Kelvin. Cairan mengandung 48% oksigen. Apabila suhu diturunkan, maka konsentrasi oksigen tersebut akan menurun dari 48 sampai 21%, dan gas juga menurun dari 21 sampai 7%. Basic of distillation. Distilasi adalah suatu proses di mana campuran cairan atau uap dari dua atau lebih zat dipisahkan menjadi fraksi komponennya dengan kemurnian yang diinginkan melalui penerapan dan penghilangan panas. Seperti yang terlihat pada diagram di atas, komponen B lebih mudah menguap karena memiliki titik didih yang lebih rendah. Misalnya ketika cairan sup dingin dengan fraksi mol B 0,4, yaitu pada titik A dipanaskan. Konsentrasinya tetap konstan hingga mencapai bubble point pada titik B. Saat mulai mendidih, uap yang berevolusi selama pendidihan memiliki posisi kesetimbangan yang diberikan oleh titik C, kira-kira 0,8 fraksi mol B. Itulah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.